Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menyampaikan kisi-kisi untuk ujian asesmen sumatif semester genap untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10. Nah, sebelum Bapak lanjut ke kisi-kisi soal, jadi Bapak sedikit mengingatkan bahwasanya ujian ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman dari Ananda sekalian terhadap materi yang sudah diajarkan. Jadi untuk itu jawablah ujian tersebut dengan jujur, tidak perlu cepat, yang penting tepat, dan yang paling utama itu adalah kejujuran. Baiklah, untuk kisi-kisi soal pertama itu di soal nanti akan diberikan contoh soal. Nanti silakan Ananda mencari arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, itu ada beberapa jenis-jenis identitas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di berbagai pertemuan kita, itu ada beberapa jenis identitas. Jadi silakan dipahami baik itu identitas individu maupun identitas kelompok. Yang ketiga, itu ada contoh, nanti ada soal, yaitu berupa contoh dari jenis identitas alamiah. Nah, nanti disajikan beberapa soal berkaitan dengan suku bangsa. Nanti silakan dijelaskan ciri-ciri dari jenis identitas alamiah. Kemudian yang keempat, itu nanti ada soal mengenai contoh dari jenis identitas rekayasa sosial, terutamanya kelompok ya. Yang kelima, itu ada makna dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, itu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, nanti ada soal, nanti diberikan contoh soal mengenai suatu kasus konflik. Nanti silakan Anda cari upaya untuk mencegah konflik tersebut. Kemudian yang ke-8 itu ada soal mengenai dampak negatif dari sikap primordialisme. Yang ke-9 itu nanti ada soal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman ras. Dan yang ke-9 itu nanti ada soal mengenai penyebab konflik. Tapi nanti yang ditanyakan tuh bukan penyebabnya, tapi yang bukan dari penyebab terjadinya suatu konflik. Nah, yang ke-11 itu ada contoh sikap etnosentrisme. Nah, nanti silakan dicari apa itu sikap etnosentrisme. Nah, nanti silakan dicari jawabannya. Untuk soal nomor 11 ini ada jawabannya itu lebih dari satu ya. Kemudian soal nomor 12 masih sama, yaitu jawabannya lebih dari satu. Ini berkenaan dengan ciri-ciri ras Mongoloid. Nah, yang ke-13 ini adalah soal benar salah. Nanti disajikan soal benar salah mengenai contoh rekayasa sosial pada identitas kelompok. Kemudian yang ke-14 masih soal benar salah juga. Nanti akan disajikan pernyataan soal mengenai tarian dari tarian tortor ya. Jadi tarian tortor ini tarian nasional juga. Nanti silakan di searching atau dicari contoh dari tarian tortor itu sendiri. Kemudian yang ke-15 ini ada soal ya. Nanti disajikan beberapa suku-suku di Indonesia. Jadi silakan dipahami beberapa suku-suku yang terkenal di Indonesia. Nah, nanti silakan dijawab berdasarkan variabel jawaban yang ada di soal. Kemudian yang berikutnya yang ke-16 ini ada soal menjodohkan. Nanti ada pernyataan soal berupa jenis identitas dan macam-macam ras. Nanti silakan dijodohkan mana pernyataan yang benar. Nanti silakan dijodohkan dengan jawaban yang benar. Kemudian yang berikutnya yang ke-17
Ini adalah soal ya, ada soal esai dengan jawaban singkat. Silakan dipahami berapa jumlah suku yang ada di Indonesia, ada jumlah ras yang ada di Indonesia, kemudian yang paling penting jumlah agama yang diakui di Indonesia. Kemudian yang berikutnya nanti ada beberapa contoh dari makanan khas yang ada di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ke-19 itu nanti juga ada beberapa ini jawaban singkat juga. Ini mengenai beberapa contoh tarian yang ada di Indonesia. Nanti silahkan di searching atau dicari tari-tarian yang terkenal yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya nomor 20 itu ada nanti disajikan soal. Nanti silahkan dicari jawabannya, maksud dari soal itu berkenaan dengan tari apakah yang dimaksud dari soal tersebut. Misal contoh ya kayak tari payung, nanti di soal itu disebutkan ciri-cirinya. Nanti silahkan dijawab termasuk nama tarian dari soal tersebut apa gitu. Kemudian berikutnya ada ya soal esai tapi jawabannya masih singkat. Nanti disajikan soal mengenai pemahaman atau konsep dari asimilasi. Berikutnya yang ke-22 nanti juga disajikan soal. Nanti ada beberapa kutipan lagu daerah. Ini lagu daerah ini pasti terkenal ya. Nanti silakan dijelaskan jawabannya berupa daerah asal dari kutipan lagu tersebut. Kemudian yang berikutnya juga disajikan gambar. Nanti ada ciri-cirinya. Nanti silakan disebutkan nama rumah adat tersebut. Kemudian dari manakah daerah rumah adat tersebut. Nah, kemudian yang ke-24 itu soal esai dengan jawaban uraian. Itu nanti ada dijelaskan mengenai contoh identitas alamiah dari individu. Dan yang soal terakhir nomor 25 itu berkenaan dengan pemahaman atau konsep mengenai sikap primordialisme. Oke, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, selamat ujian, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.